Pelecehan bukan hal yang sepele, sama sekali bukan yang sepele. Aku juga yakin sebenarnya banyak orang yang udah mulai aware sama pelecehan seksual. Jangan, pesan aku jangan jadi pelaku. Okay. Karena kalau semakin dikit pelaku nggak akan ada penyintas. Halo, di sini kembali lagi dengan saya Haris dari tim KKN UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya bersama dengan Mbak Fatonah dari Sri Kandi. Jadi Sri Kandi itu adalah sebuah komunitas di kampus UIN Sunan Kalijaga yang konsennya itu di dalam hal kesetaraan gender. Sebelum masuk ke obrolan kita, izin dulu mau melepas masker karena di sini kami sudah melakukan swab dan juga tadi sebelum masuk ke dalam sini kita sudah cek suhu. Oke, gimana nih Mbak Fatonah? Yes. Apa nih, Rim? Kita udah lama gak ketemu nih ya? Udah berapa lama sih? 1 tahun ya? Atau berapa? Iya, udah lama gak udah lama ketemu banget kan? ya. Oke, kita jadi di sini tuh mau ngobrol nih. Ya santai aja lah, gak usah ribet-ribet. Ini kita mau ngobrolin tentang kesetaraan gender. Jadi juga yang ini kan isu yang sangat yang sangat panas banget di akhir-akhir ini gara-gara kemarin UU PKS dan sebagainya gitu. Apalagi yang waktu itu Mbak Najwa Shihab di mana ya, di TV Opera Van Java kalau nggak salah, itu ditanyain sama Denny Cagur kan, gimana sih Mbak Najwa Shihab milih jurnalis atau mau milih jadi ibu rumah tangga, dan jawabannya itu benar-benar menurut aku istimewa banget. Kenapa perempuan itu disudutkan dengan pertanyaan memilih, padahal bisa dilakukan keduanya gitu. Itu kan benar-benar membuat mata kita terbuka bahwasanya perempuan itu bukan makhluk yang lemah, perempuan itu bisa melakukan keduanya dan lain sebagainya. Nah itu kan perlu kita sebagai mahasiswa untuk mendengarkan kepada orang-orang bahwasanya nggak hanya laki-laki loh yang kuat gitu, perempuan itu juga bisa mendapatkan hak-haknya gitu terutama. Oke, untuk lebih lanjut lagi, menurut kamu apa itu sih kesetaraan gender? Kalau aku sepanjang perjalanan aku memahami soal seputar kayak gini, kesetaraan gender itu adalah upaya dari laki-laki ataupun perempuan maupun gender-gender lain untuk bisa mewujudkan apa ya, sebenarnya nggak keadilan sih. Soalnya kalau Sri Kandi itu nggak pakai kata keadilan, bukan gender of equality tapi equity. Apa itu bedanya? Jadi apa ya, adil itu kan susah. Iya. Tapi yang paling penting itu kita punya kesempatan yang sama. Setara gitu. Nah, aku sepakat sama konsep itu. Jadi baik itu perempuan ataupun laki-laki, ya kita tuh sebenarnya punya kemampuan yang sama. Tinggal gimana kamu, aku bisa mewujudkan itu gitu. Jadi nggak ada tuh yang bisa ngerasa tertindas, baik laki-laki maupun perempuan kayak gitu sih. Jadi selama ini tuh apa sih kira-kira yang melatar belakangi adanya kesetaraan gender ini? Apakah karena orang-orang itu ya itu tadi menganggap remeh perempuan atau sebaliknya atau bagaimana? Kalau aku baca dari buku sejarah feminis yang aku udah baca, sebenarnya ide awalnya adanya feminis itu zaman dulu banget tuh ya, itu gara-gara sebenarnya soal hak politik, buruh dan lain-lain. Sebenarnya itu yang paling mendasar tuh tentang politik dan buruh. Gimana perempuan mempunyai upah yang setara sama laki-laki, juga punya hak politik kayak gitu. Terus akhirnya kan ada beberapa gelombang feminisme yang tiap gelombangnya itu berbeda-beda perjuangannya kayak gitu. Dan di masa sekarang itu ya makin beragam. Kalau itu tadi kan dari latar belakang yang zaman dahulu itu politik dan juga tadi buruh itu ya, gaji dan sebagainya. Kalau di zaman sekarang itu bagaimana? Tujuannya lebih ke, menurut saya sih kalau gaji sekarang sudah mulai sama ya, kalau laki-laki dan perempuan. Kalau yang masa sekarang nih tujuannya itu apa kira-kira? Kalau yang lagi gencar-gencarnya biasanya kesetaraan tuh dalam rumah tangga, domestik, publik, lebih kayak gitu kan. Yang kalau kita lihat akun-akun tentang feminisme gitu, mereka nggak jauh-jauh menyuarakan tentang, kalau yang udah gede gitu ya, akun-akun besar biasanya menyuarakan tentang itu sih ya, kesetaraan itu tadi. Terus juga ya nyangkut ke pelecehan kan sebenarnya. Gitu kayak juga. Gitu ya kan, yang kamu apa tahu itu gitu. kira-kira akunnya? Kalau boleh tahu nih, spill buat teman-teman biar edukasi. Biasanya yang paling sering orang itu Indonesia Feminis nggak sih? Feminis. Sama lawan patriarki. Gitu. Jadi
buat teman-teman bisa tuh kalau ingin tahu lebih lanjut bisa follow itu ya. Follow Sri Kandi Uin. Oh iya, Sri Kandi Uin Oke. Baik, lebih lanjut lagi, apa sih, kan mbaknya backgroundnya dari mantan ketua Sri Kandi ya. Nah, apa perjuangan yang sudah dilakukan dari Sri Kandi sendiri di dalam kampus untuk menyuarakan kesetaraan gender itu? Jadi Sri Kandi itu aku ceritain awal berdirinya ya. Sri Kandi itu berdiri sebenarnya kita dari mempunyai keresahan yang sama. Punya keresahan yang sama, beberapa orang pendirinya, sampai akhirnya kita berkembang sebagai sebuah komunitas yang akhirnya sebenarnya concernnya sekarang nih akhir-akhir ini tentang kekerasan seksual. Tapi sebenarnya ideologi kita ya kesetaraan gender kayak gitu. Terus apa yang sudah dilakukan Sri Kandi UIN sejauh ini, kayak yang tadi aku bilang, concernnya di kekerasan seksual. Di tahun kemarin pas aku masih jadi ketua Sri Kandi itu, kita nanganin beberapa laporan yang masuk di kampus. Ada berapa ya? Ada beberapa laporan yang masuk dan kita udah sampai audiensi ke rektorat sih. Ya ada perkembangan lah. Ya kayak berarti lebih ke ya lingkupnya mahasiswa itu. Iya. Ada nggak sih yang semisal di luar kampus atau sebagainya itu? Yang lapor ke Sri Kandi? Iya. Ada juga. Ada yang bahkan bukan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus ngelapor ke kita. Ya tetap kita respons itu, terus kita alihkan ke yang lebih berkompeten. Oh gitu ya. Lalu dari pandangan Mbak Fatona nih, kan banyak nih yang merespon di warga ya slogan-slogan lah bahwasanya perempuan itu kodratnya itu di dapur, di kamar mandi, di apa istilahnya di kasur kayak gitu. Nah itu menurut Mbak Fatona itu sendiri tuh gimana tuh melihat itu? Kalau pendapat aku sih, selain karena aku menyetujui ideologi feminis, juga aku alhamdulillahnya tumbuh kembang di keluarga yang emang banyak perempuannya dan berdikari gitu. Jadi aku ngerasa beruntung karena nggak semua perempuan atau laki-laki punya kesempatan yang sama. Jadi sejak dulu tuh aku tahu kalau perempuan tuh bisa melakukan hal yang orang-orang anggap nggak bisa gitu. Karena kamu perempuan, kamu nggak boleh kayak gini nih. Tapi di keluarga aku tuh beruntungnya aku udah dikasih pengetahuan kalau aku sebagai perempuan ya aku juga bisa melakukan apapun yang aku mau selama itu baik gitu. Terus kalau soal kodrat perempuan nih yang emang kayaknya udah pakem banget gitu di budaya kita, kasur, dapur, sumur. Iya, sumur tadi. Gimana? Kalau pendapat aku, ya perempuan boleh jago di dapur, perempuan boleh tetap bisa masak, perempuan tetap boleh ngasih bekal untuk suaminya, perempuan tetap boleh nyiapin untuk keluarganya, itu tetap boleh. Tapi juga perempuan boleh bekerja di luar, perempuan tetap boleh berkarir kayak gitu. Jadi nggak membatasi diri perempuan untuk melakukan hal yang sebenarnya dia mau dan dia mampu kayak gitu. Kan yang jadi masalah sebenarnya perempuan ini berdaya tapi dibatasi sama itu yang dinamakan kodrat itu. Biasanya lingkungan juga mempengaruhi ya. Kira-kira mau tahu pendapatku nggak? Boleh. Jadi kalau menurut aku kodrat, kita dari kata kodrat dulu aja. Kodrat itu kayak sebuah ciptaan Tuhan yang ya kodratnya itu seperti itu. Jadi yang diberikan Tuhan itu seperti itu. Nah kalau dengan konsep itu tadi, kodratnya perempuan itu di dapur, di sumur, enggak seperti itu. Tuhan ciptakan manusia itu sama, baik laki-laki ataupun perempuan gitu loh. Terus juga itu tadi di sumur, di dapur, dan di kasur. Padahal kodrat perempuan itu yang pasti kan ya, satu menstruasi, yang kedua melahirkan. Udah itu aja dua menurut aku yang kodratnya perempuan itu ya itu. Cuma kalau di dapur, chef banyak laki-laki bro, nggak hanya perempuan gitu. Terus juga itu tadi salah satunya yang paling penting itu kalau dari slogan itu tuh yang sering malah perempuan dianggap buat apa sekolah gitu, buat apa berpendidikan, kamu itu buat apa gitu di orang-orang seperti itu biasanya kan kalau menggunakan konsep itu. Nah jadi padahal di Indonesia sendiri terkait UU hak untuk berpendidikan itu juga sudah ada. Tujuan cita-cita negara kita juga untuk mencerdaskan bangsa kan. Kalau kita menganggap perempuan nggak boleh berpendidikan, nanti gimana cita-cita bangsa, malah kita menutupi hal tersebut gitu kan. Kalau dari aku seperti itu, gimana? Setuju gak nih? Tapi nyambung dari obrolan kamu tadi ngomongin soal kodrat perempuan, ya emang sebenarnya kalau aku baca-baca ya, sedikit baca gitu tentang feminis muslim, sebenarnya Islam juga mempromosikan soal kesetaraan kan. Cuman tinggal ya kan feminisnya dibagi beberapa kan, feminis barat dan lain-lain. Oh gitu.
Iya, tapi menurut aku Islam juga nggak mendiskriminasi perempuan dong sebenarnya. Kayak gitu sih, aku sepakat kalau Malah Islam itu malah kalau nggak salah malah mengistimewakan perempuan gitu. Iya. Dengan adanya ya itu tadi seperti menstruasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan perempuan itu salah satunya itu loh, surga di telapak kaki ibu. Nah, itu kan salah satu keistimewaan dari adanya kesetaraan gender di Islam itu sendiri gitu. Oke, lebih lanjut lagi tadi aku mendengar latar belakang kesetaraan gender ini tuh adanya pelecehan seksual. Iya nggak sih? Nah, jadi sekarang ini banyak juga kasus-kasus seperti tadi di kampus pelecehan seksual, ada ya bentuknya kekerasan ataupun sebutan-sebutan catcalling dan sebagainya seperti itu kan. Nah, lebih jauh lagi gimana sih caranya kita biar tahu gitu ini tuh yang pelecehan seksual atau tidak. Jadi kan rata-rata orang yang melakukan catcalling dan lain sebagainya kayak gitu, entah itu menyentuh atau sebagainya, mereka itu nggak tahu, nggak sadar bahwasanya yang mereka lakukan itu tuh melecehkan perempuan yang juga berdampak banget nih kepada psikis mereka gitu kan. Jadi apa aja itu kira-kira pelecehan seksual itu? Kalau dari apa yang pernah aku tahu, misalnya nih dari gimana caranya kita tahu kalau itu adalah pelecehan. Pertama, misalnya jika kamu adalah korban, jika kamu adalah pelaku, atau jika kamu adalah yang melihat kejadian itu. Kalau jadi korban, ya banyak ini sih, baca literasi atau artikel yang nyebutin di Komnas Perempuan tuh udah ada kan bentuk-bentuk pelecehan kekerasan seksual, ada 15 bentuk kalau nggak salah. Banyak juga ya. Banyak bentuknya dan udah spesifik kan sebenarnya, jadi dari situ kita mungkin bisa tahu sih. Tapi kan apa yang disebut pelecehan seksual kalau menurut aku adalah ketika orang dewasa nih ya, kalau di bawah umur kan udah pasti itu nggak atas dasar persetujuan. Tapi apa yang disebut pelecehan seksual adalah ketika misalnya kita pacaran nih, terus kamu melakukan sesuatu yang nggak aku mau, hanya karena kamu pacar aku berarti otomatis aku harus mau, dan itu yang nggak juga gitu. Itu adalah pelecehan seksual di mana nggak ada konsen, nggak ada persetujuan antara kita, itu pelecehan seksual. Kayak catcalling, aku jalan terus aku digodain sama cowok-cowok atau disiul-siul, aku orang nggak setuju digituin. Itu ada pelecehan seksual. Itu juga termasuk ya? Iya, apapun yang membuat kita rendah, martabat kita turun dan lain-lain, itu adalah pelecehan seksual buat aku. Jadi nggak cuman sentuhan fisik atau ucapan, tapi dari misalnya aku direndahkan kayak gitu, itu juga menurut pelecehan seksual. Itu sebagai korban. Kalau sebagai pelaku, ini sebenarnya agak gimana sih? Iya, kan rata-rata juga nggak sadar juga, mereka nggak tahu itu salah. Udah banyak banget pertanyaan kayak gitu, cuma kayak ya ketika kamu ya tadi balik lagi, kamu merendahkan seseorang, kamu seenaknya sama seseorang, kamu siul-siulin orang di jalanan, kalaupun itu teman kamu, kalau dia nggak suka itu pelecehan seksual. Kamu pegang teman kamu, ya dia nggak suka itu pelecehan seksual, dia nggak setuju itu pelecehan seksual. Ya, aku tuh baru baca tweet deh kayaknya tadi. Apa itu? Tulisannya educate your daughter, terus dicoret educate your son. Jadi sebenarnya yang harus laki-laki gitu. Ya selalu perempuan kan yang harus diatur cara berpakaian dan lain-lain. Padahal kan kamu juga bisa mengajari anak laki-laki kamu untuk nggak melakukan pelecehan seksual kayak gitu. Tapi pelecehan seksual juga kan bisa dilakukan oleh perempuan dan menimpa laki-laki sebenarnya. Terus benar balik lagi ke soal jika kamu yang melihat pelecehan seksual, ini sebenarnya sering terjadi sih. Kita kebingungan kan kalau misalnya ada teman yang cerita deh ke kita, atau kita ngelihat dicurhatin gitu biasanya kan. Kita kan bingung mau gimana nih. Yang pertama adalah dengerin dia dan jangan ngejudge. Itu udah paling penting tuh itu. Karena kalau dia udah berani speak up, berarti dia percaya sama kamu. Berarti dia udah siap untuk cerita ke orang dan itu adalah kamu. Pertama ya itu sih, dengerin dan berempati. Jangan malah nyalain kamu sih pakaiannya gitu. Itu sering banget terjadi. Jangankan temen ya, kita ke psikolog pun sering masih ada yang kayak gitu sebenarnya. Terus ya itu sih, sambil kalau misalnya ada kontak bantuan kan sekarang banyak, Komnas Perempuan dan lain kontak soal itu tadi pengaduan itu. Pengaduan itu kalau udah banyak tinggal itu gimana sih caranya, mudah atau ribet? Udah pernah kalau Komnas Perempuan setahu aku responsif sih, cepet. Kalau yang kampus kan karena layanan aduannya sekarang udah ada juga kan sebenarnya. Di kampus tuh udah ada pusat layanan terpadu tentang itu, jadi bisa ke situ.
atau bisa juga ke Serikan di UI nanti diarahkan ke situ kayak. Mungkin kalau semisal warga itu berarti ada nggak sih yang di semisal kabupaten atau DIY langsung, jangan Komnas HAM itu kan berarti nanti masuknya ke Jakarta atau gimana? Atau ada Aku juga? kalau setahu aku ya pas aku advokasi pelatihan pendamping korban di LBH Yogyakarta, mereka juga menerima beberapa aduan. Jadi sebenarnya bisa juga Melalui mengadukan LBH juga LBH bisa, ya? kan biasanya nanti saling bersinergi gitu, saling bantu. Tapi gimana sih, aku mau tanya ya, biasanya orang-orang yang menjadi korban itu tuh malu untuk speak up. Mereka itu merasa itu tadi udah martabatnya udah direndahkan, mereka istilahnya malu, padahal yang seharusnya itu ya si pelaku kan yang harusnya itu malah korbannya yang bukannya nggak mau, tapi ya itu tadi, satu malu karena dia sudah diisi seperti itu. Dan gimana sih kira-kira langkah dari Sri Kandi buat meyakinkan orang buat speak up gitu? Kadang itu tadi yang meresahkan itu juga, mereka sadar bahwasanya martabat mereka direndahkan, cuman masih takut gitu tadi, takut, malu ya, seperti itu. Gimana sih? Kalau dari apa pengalaman kita di Sri Kandi sih, kita emang fokus konten-konten kita juga tentang pelecehan seksual kan. Sebenarnya itu nggak tujuan untuk orang bisa mau percaya ke kita sih, cuman nggak edukasi, memberi informasi kalau bentuk-bentuk pelecehan kayak gini dari dasar banget deh, sampai akhirnya kan orang entah itu penyintas ataupun bukan, jadinya kan kayak oh bisa kesini nih, ini ada akun di kampus yang concern kesini, jadi kayaknya aku bisa nih cerita kesini dulu. Soalnya gitu, pertama tuh ada orang yang mention ke kita karena ada aduan itu, lama-lama jadi ada beberapa orang yang akhirnya berani untuk speak up kayak gitu. Tapi itu berarti ya pasti dirahasiakan lah ya, Iya, buat iya. orangnya, buat pelaku Iya. ataupun korbannya. Soalnya ya itu tadi, rata-rata yang aku tahu mereka itu bukannya itu takut, satu nggak tahu informasi, yang kedua takut, itu rata-rata masih Iya. takut untuk berbicara lebih terus terang lah seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan kesan buat orang-orang di sana biar bahwasanya pelecehan seksual ini bukan permasalahan yang sepele gitu. Bahkan Indonesia sampai sekarang PKS ini gimana, belum selesai juga kan, belum ada peraturan yang jelas gitu. Itu gimana sih kira-kira, ada pesan kesannya nggak? Cuman mau nyampein sih kalau sebagai seseorang yang beberapa kali menerima laporan tentang kekerasan seksual, itu sebenarnya aku aja yang cuman mendengarkan dan nggak ngelihat dan nggak merasakan tuh udah bisa stres banget gitu. Jadi kekerasan seksual itu nggak mudah buat penyintas, sama sekali nggak mudah, karena psikisnya kena, bisa jadi juga fisik, Iya. harta benda juga bisa jadi kan sebenarnya. Jadi pelecehan bukan hal yang sepele, sama sekali bukan yang sepele. Aku juga yakin sebenarnya banyak orang yang udah mulai aware sama pelecehan seksual. Pesan aku jangan jadi pelaku. Okay. Karena kalau semakin dikit pelaku nggak akan ada penyintas. Jadi tadi educate your son gitu ya, Iya, salah educate satunya yourself. itu ya. Jangan educate your dokter doang. Oke, mungkin cukup segitu kita sampai sini. Ya, semoga bermanfaat lah bagi kita semua, terutama ya saya sendiri. Buat teman-teman juga semoga ini semua bisa lebih mengedukasi kita semua bahwasanya itu tuh bukan hal yang sepele, itu bukan hal yang bisa dimaklumin ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya terima kasih Mbak Fatona. Terima kasih See you. juga, Karim. Bye.